Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Forina Mikael, mahasiswa dari Institut Seni Indonesia, Prodi Fotografi. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Integrasi Nasional dalam rangka tugas pendidikan kewarganegaraan. Om Swastiastu. Saya Gusti Wahyu Kiana Putra dari Institut Seni Indonesia Denpasar, Prodi Fotografi. Perkenalkan, nama saya Yorici Gradina Tape, kelompok 2, mata kuliah Pendidikan Pancasila, Prodi Fotografi. Baik, perkenalkan nama saya Alian Sibulele dari kelompok 2, mata kuliah Pendidikan Pancasila, Prodi Fotografi. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu kesadaran yang menyebabkan berbagai kelompok merasa dirinya sebagai suatu kesatuan bangsa Indonesia. Integrasi nasional pada dasarnya membuat makna penyatuan visi dan misi suatu bangsa dari perbedaan kepentingan masing-masing anggota masyarakat. Ada 3 hal masalah besar yang harus dikaji. Yang pertama, pembauran bangsa. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama dan aliran. Dan ketiga, yaitu perubahan nilai-nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi nasional. Yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa mempeduli suku, agama, ras, dan golongan. 2. Keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. 4. Wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adalah adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Keenam, antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional secara internasional yang pertama ialah masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Masyarakat yang ada sangat beraneka ragam, mulai bermacam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya, bahkan bercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencolokkan perbedaan yang ada. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan lautan luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. 4. Tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan. Daerah di Pulau Jawa Barat dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak. Yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Mulai tergerus
tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibatnya kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Upaya menjaga integrasi bangsa. Upaya untuk mencapai dan menjaga integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Yang kedua, pemerintah harus mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah. Hal ini untuk memperbesar kesadaran dan keaktifan masyarakat sekaligus salah satu penunjang terwujudnya integrasi nasional. Keempat, keterbukaan dan demokratisasi yang bertumpu pada keamanan hak dan kewajiban warga negara. Kelima, meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional. Keenam, membina dan memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan. Pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam bahasa Inggris, kata plural memiliki arti jamak, lalu pluralitas diartikan sebagai kemajemukan. Sehingga, pengertian pluralitas bangsa Indonesia adalah kemajemukan atau keberagaman bangsa Indonesia. Pengertian masyarakat multikultural ialah masyarakat dengan kebudayaan lebih dari dua. Masyarakat multikultural terdiri dari beragam budaya sebagai nilai terjaganya kestabilan kehidupan. Fungsi dari keberagaman budaya tersebut adalah untuk melindungi identitas dan integrasi masyarakat Indonesia. Faktor-faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah faktor sejarah. Sejarah menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunani Selatan. Saat itu, bangsa Yunani Selatan mulai berkembang dan juga mengembangkan kebudayaannya di Indonesia. Bangsa Yunani Selatan datang secara bergelombang. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu yang tinggal di beberapa wilayah di Indonesia. Mereka melahirkan suku Batak dan juga suku Toraja. Sedangkan gelombang kedua disebut dengan Deutero-Melayu atau Neo-Melayu. Setelah itu, beberapa bangsa asing datang ke Indonesia, seperti bangsa India, Arab, Belanda, dan juga Cina. Kemudian berbaur dengan suku asli Indonesia yang berasal dari Yunani Selatan. Faktor yang kedua adalah faktor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Selain itu, Indonesia juga merupakan daerah vulkanis yang dikelilingi oleh pegunungan. Akibat dua faktor tersebut, terjadi isolasi geografi, yaitu sebuah perbatasan antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Akibat adanya isolasi geografi laut, hubungan antara suatu pulau dengan pulau lainnya menjadi terhambat, sehingga setiap pulau berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di pulau tersebut, menyebabkan suku dan kebudayaannya dimiliki setiap pulau berbeda-beda. Akibat adanya isolasi geografi gunung, hubungan antara suatu daerah menjadi terhambat. Meski budaya yang ada di daerah tersebut tetap sama, tapi bisa terjadi perbedaan suku bangsa dan juga kebudayaan karena terpisah oleh sebuah gunung. Faktor yang ketiga adalah faktor iklim. Secara umum, Indonesia memiliki iklim tropis yang panas. Tetapi, jika pada suatu daerah memiliki iklim yang berbeda-beda, itu disebut dengan iklim setempat. Iklim setempat tersebut menyebabkan tata cara kehidupan dan juga pola kehidupan di suatu daerah menjadi berbeda dengan daerah lainnya. Faktor yang keempat adalah faktor letak. Letak negara Indonesia sangatlah strategis karena berada di jalur perdagangan dunia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Dengan posisinya, Indonesia menjadi negara yang sangat terbuka dan juga sangat mudah berbaur dengan negara-negara asing yang datang ke Indonesia. Faktor yang kelima adalah faktor agama. Perbedaan kebudayaan suku bangsa juga dipengaruhi oleh agama yang dianutnya. Dahulu, sebelum agama masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan juga dinamisme. Dalam perkembangannya, sebagian besar ada yang membarukan kepercayaan lokal dengan agama-agama yang ada maupun agama yang masuk ke daerah tersebut. Faktor yang keenam adalah faktor perbedaan budaya.
Menurut Kunjaraningrat 1996, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau kekal. Ada 3 bentuk budaya menurut J.J. Hoenigman, antara lain, yang pertama adalah gagasan. Wujud ideal dari kebudayaan yakni dalam bentuk gagasan, ide, norma, nilai, peraturan, dan yang lainnya yang bersifat abstrak dan tidak tersentuh. Yang kedua, ada artefak atau karya. Artefak merupakan wujud kebudayaan yang dapat diraba, dilihat, didokumentasikan sebagai hasil dari sebuah kegiatan, dan juga merupakan perbuatan atau sebuah karya manusia dalam masyarakat. Selanjutnya adalah perbedaan agama. Setiap agama mewariskan hasil kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan yang ada di agama tersebut. Faktor yang ketujuh, perbedaan suku bangsa. Terdapat sekitar 300 suku bangsa di Indonesia dengan populasi suku Jawa yang paling besar, yakni sekitar 40% dari keseluruhan total masyarakat Indonesia. Secara berurutan, suku Sunda, suku Melayu, dan juga suku Madura menepati suku-suku terbesar di Indonesia. Faktor yang ke-8, faktor perbedaan pekerjaan. Untuk memenuhi semua kebutuhan, maka setiap orang melakukan sebuah pekerjaan. Ada beragam pekerjaan yang tersedia baik di bidang formal maupun di bidang non-formal. Pekerjaan formal merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku resmi seperti pemerintah maupun swasta. Sedangkan pekerjaan non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh petani, pemilik bengkel, dan juga pelaku usaha mandiri lainnya, di mana mereka bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain maupun sebuah instansi. Strategi integrasi nasional. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu A. Strategi asimilasi, B. Strategi akulturasi, C. Strategi pluralis. A. Asimilasi adalah proses percampuran 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. B. Akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran 2 macam kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. C. Pluralis. Pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Strategi integrasi nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sumber daya alam Indonesia dipenuhi dengan pohon-pohon dan rempah-rempah yang sangat subur. Sedangkan untuk kekayaan sumber daya manusia Indonesia memiliki putra-putri terbaik bangsa. Indonesia merupakan negara yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh laut dan menjadi negara yang mempunyai beragam suku bangsa dan budaya. Oleh karena keragaman tersebut, maka kita sebagai bangsa Indonesia diikat oleh semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya satu berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit, era pimpinan Wisnu Wardana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Hal itu dilakukan sehubung usaha bina negara Kerajaan Majapahit saat itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit, era pimpinan Wisnu Wardana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Perumusan semboyan ini
pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Hal itu dilakukan sehubung usaha bina negara kerajaan Majapahit saat itu. Semboyan negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kitab Sutasoma, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Namun, sebagai semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya perbedaan agama dan kepercayaan menjadi fokus, tetapi pengertiannya lebih luas. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki cakupan lebih luas, seperti perbedaan suku, bangsa, budaya, adat istiadat, beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan negara. Jika diuraikan satu persatu, Bhinneka berarti berbeda, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Berbicara mengenai lambang negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan diundangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara. Usaha pada masa Majapahit maupun pada masa pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar utama untuk menegakkan negara. Peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama itu kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. Yang kedua, bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat yang ketiga, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai bela negara, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari bela negaranya sendiri. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat yang ke-1 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban asal manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Yang ketiga, dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara, diantaranya adalah yang pertama, TAM MPR nomor Romawi 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988. Yang keempat, TAP MPR Nomor Romawi 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. TAP MPR Nomor Romawi 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ada pula pada pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Dan keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Dan yang terakhir yaitu kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Segala usaha yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Semua usaha tersebut dapat dilakukan di segala bidang, seperti dilakukan oleh para pemain atlet nasional yang melaksanakan kewajiban membela negara dalam bidang olahraga. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Baik, sekian saja penjelasan dari saya tentang peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih.